Oke, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Sekarang adalah praktek coaching model Tirta dari saya, Ida Ayu Putuna Farma Dewi. Saya akan sebagai coach dan Ibu Siska sebagai coachinya di sini dengan kasus seorang rekan guru. Jadi bercerita jika dia merasakan minat belajar murid menurun 1 minggu menjelang penilaian akhir semester atau sumatif akhir semester, SAS dan PAS. Jadi rekan guru tersebut menerapkan pembelajaran pendalaman materi dengan strategi latihan soal-soal. Jadi sebagian besar murid-murid mengalami penurunan minat belajar, terlebih lagi dari kurang memperhatikan atau kurang konsentrasinya dalam mengerjakan soal. Jadi murid itu dalam pengerjaan soal-soal sebagian besar tidak tepat jawabannya. Bahkan murid lebih banyak bengong dan terlihat tidak bersemangat seperti hari-hari sebelumnya. Padahal pendalaman materi dengan mengerjakan soal-soal adalah salah satu cara untuk memaksimalkan pemahaman mereka terhadap suatu materi tertentu. Nah, narasinya, Ibu Siska adalah seorang guru mata pelajaran IPA di SMP yang kreatif dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran di kelas. Dan murid sangat bersemangat jika mengikuti pembelajaran dari beliau. Ibu Siska ingin bertukar pikiran dengan Ibu Dayu selaku rekan sejawat mengajar dan berjanji akan bertemu di perpustakaan saat jam pelajaran pertama. Silakan. Selamat pagi, Bu Dayu. Selamat pagi, Bu Siska. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu Dayu. Nah, Bu Dayu, apakah Bu Dayu sudah dari tadi menunggu saya di perpustakaan? Enggak kok. Baru saja sampai di sini. Karena kebetulan tidak lagi mengajar, tidak sedang mengajar, ya iseng aja mendahului cari referensi buku-buku baru. Syukurlah, tadi saya masih membahas soal-soal latihan nih sama murid supaya tuntas. Nah, saya sebenarnya ingin bercerita nih dengan Bu Dayu dan meminta masukan. Ya, dengan senang hati, Bu Siska. Saya akan mendengarkan. Mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu Siska. Terima kasih nih Bu Dayu. Saya sebenarnya galau dan sangat khawatir sekali. Sebentar lagi murid-murid akan menghadapi PAS nih. Jadi galau, kemudian emang sih kelihatan ya agak ruwet gitu ya, Bu Siska ya. Ternyata sedang galau. Nah, apakah kelihatan sekali ya saya lagi galau? Karena itu saya butuh di coaching nih sebentar untuk menghilangkan kegalauan saya, Bu Dayu. Nah, oke, boleh dong. Dari ngobrol sekarang ini, sebenarnya apa yang ingin Bu Siska dapatkan? Ngobrol sama saya nih, kenapa nggak sama yang lain? Ayo. Saya lebih enak ya ngobrolnya sama Bu Dayu, Oke, dan saya ingin boleh. mendapatkan ide-ide baru untuk meningkatkan Mm-mm. minat dan semangat murid untuk menghadapi PAS. Nah, saya kok khawatir ya terhadap murid, mengkhawatirkan mereka apakah mampu Mm-mm. menyelesaikan soal-soal PAS nanti. Hmm, iya Bu Siska, jadi pingin ada ide-ide baru gitu untuk meningkatkan motivasi belajar murid di kelas. Terus ada rasa khawatir seperti itu. Iya, terus ide-ide baru seperti apa nih yang Bu Siska maksudkan? Nah, ide-ide baru atau strategi pembelajaran di kelas ya, Bu Dayu ya. Saat ini pembelajaran di kelas saya sudah menerapkan berbagai strategi pembelajaran inovatif dan Mm-mm. murid itu antusias sekali ya mengikuti artinya setiap mengikuti pembelajaran di kelas. Namun 1 minggu ini menjelang PAS saya menerapkan pembelajaran dengan strategi pendalaman materi latihan soal-soal. Nah, terlihat Mm-mm. sekali ya lesu dan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Iya, jadi kalau Ibu Siska lihat itu murid lesu gitu, kurang semangat, kayak gitu tuh seperti apa? Maksudnya gambarannya biar saya lebih paham lagi nih. Nah, lebih banyak siswanya itu melamun dan Mm-mm. mereka itu bilang banyak sekali yang bertanya atau menyelesaikan masalahnya itu dengan sulit rasanya ya. Dan Mm-mm. mereka kelihatan adem ayem, nggak ada yang bertanya nih Bu Dayu. Apa Mm-mm. itulah yang menyebabkan kegalauan saya dan kekhawatiran saya terhadap mereka. Jadi oke, saya udah mulai nangkep nih. Jadi lesu sama kurang semangat itu kelihatan dari mereka suka ngelamun, terus apa namanya nggak mau bertanya gitu ya. Jadi adem ayem, nggak ada keaktifan gitu ya.
Jadi kekhawatiran, nah Bu Siska kan tadi bilang khawatir nih. Nah khawatirnya seperti apa bayangan Ibu nanti terhadap mereka nih? Saya mengkhawatirkan murid-murid itu tidak dapat menyelesaikan soal PAS, Bu Dayu. Nah, Mm-mm. mereka itu memperoleh nilai yang tidak maksimal nantinya. Nah, saya tidak ingin melihat mereka seperti itu. Dan pada akhirnya mereka akan menyalahkan dirinya mereka sendiri ya, karena tidak Mm-mm. mau serius belajar. Nah, sebelum itu terjadi, saya ingin mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Jadi kalau bisa saya tangkap nih ya. Jadi selain Bu Siska mengkhawatirkan tentang proses pembelajaran yang menurun semangatnya, Bu Siska juga mengkhawatirkan psikologi mereka ya. Jadi kalau misalnya karena semangat belajarnya menurun, Bu Siska juga mengkhawatirkan psikologi mereka jika mereka mendapatkan nilai SAS dan PAS yang rendah. Begitu ya Bu Siska ya? Ya, betul sekali, Bu Dayu. Oke, tadi Bu Siska juga sampaikan bahwa strategi pembelajaran yang Ibu berikan berbeda dari biasanya. Betul? Nah, saat Betul. proses pembelajaran berlangsung menggunakan proses pembelajaran inovatif. Dan saya tahu memang Bu Siska emang sangat disukai oleh anak-anak karena strategi pembelajarannya benar-benar bervariasi begitu. Nah, akhir-akhir ini Bu Siska mengubah strategi itu dengan strategi pembelajaran latihan soal-soal, jadi pendalaman materi. Iya kan? Nah, sekarang kenapa nih? Kenapa Bu Siska katakan proses pembelajaran yang dulu itu mereka antusias atau terlihat bersemangat itu kenapa? Ya. Ya, Nah, saat pembelajaran itu ya, tutor sebaya terlebih ya, dan diskusi bersama dalam kelompok kecil dengan Gains melalui aplikasi Quizizz. Wow, keren banget ya. Jadi berarti Bu Siska memilih beberapa anak untuk jadi tutor sebaya, terus diskusi, kemudian diisi dengan games begitu ya. Wah, luar Ya. biasa sih. Kalau menurut Ibu Siska, kegiatan tadi bisa nggak dipakai untuk kegiatan pendalaman materi mengerjakan soal-soal? Iya, Bu ya. Saya coba aja lagi deh supaya mereka aktif dan semangat. Iya betul. Kalau misalnya itu memang mereka rasakan sudah cukup mengajak mereka untuk tetap bersemangat, kenapa kita harus merubah? Kan seperti itu kan ya? Ya. Mungkin ada kegiatan lain yang bisa Bu Siska pakai mungkin selain itu. Ya, saya berusaha menambah kegiatan lain, misalnya itu saat quick stop ya, saya juga terapkan untuk merelaksasikan tubuh mereka dan memusatkan pikiran. Nah, itu biasanya bisa fokus ketika mendapatkan pelajaran. Nah, murid juga merasa sangat terbantu dengan teknik ini. Mereka mengungkapkan perasaan tenang dan fokus akan menerima pembelajaran atau materi yang baru. Iya, kalau teknik stop itu yang kita tahu sama-sama itu kan merelaksasi pikiran ya. Mungkin mereka sedang jenuh tadinya, kita adakan teknik stop, mereka malah lebih lebih fokus malah jadinya. Nah, sejauh ini Ibu Siska sudah ada pencerahan nggak dari diskusi kita tadi atau obrolan kita tadi nih? Pencerahannya yang saya dapatkan itu saya tidak perlu khawatir Bu Dayu jika mengubah strategi pembelajaran. Saya hanya perlu memodifikasi dan mengolaborasikan strategi pembelajaran yang dulu yang saya terapkan sehingga dengan kondisi dengan yang sekarang. Iya, benar, benar banget Bu Siska. Jadi nggak perlu khawatir sih menurut saya kalau mau mengubah strategi pembelajaran mungkin bisa dimodifikasi saja dengan strategi yang dulu ya. Nah, selain itu rencana Bu Siska apa lagi nih? Nah, rencana saya nantinya ya, saya akan cari satu ide kegiatan untuk menambah semangat murid mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian saya juga cari satu ice breaking yang baru untuk mereka di kelas. Iya, iya, sepertinya seru tuh ya cari ice breaking, jadi ide kegiatan baru, bagus banget Bu Siska. Nah, sekarang Bu Siska akan memulai dari mana nih? Kayaknya banyak banget ide-ide yang baru nih muncul. Nah, nanti saya akan cari di YouTube dan bertanya pada teman sejawat yang lebih berpengalaman tentunya.
Iya, iya bisa jadi kan. Siapa tahu kan rekan kerja yang lain juga bisa membantu Bu Siska ya kan? Kira-kira rekan kerja siapa nih yang bisa bantu? Eh, saya masih berpikir sih sebenarnya, tapi Mm-mm, ada ya guru BK. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu Made, guru BK di mm-mm, sekolah ya, mm-mm, untuk mengetahui tips untuk mengatasi psikologi murid yang memperoleh hasil pembelajaran yang tidak sesuai dengan mm-mm, harapan dan agar tetap bersemangat belajarnya. Nah, serta mm-mm. menanyakan ide-ide baru dari hasil coaching dengan para murid. Iya, iya bagus karena tadi kan Bu Siska sampaikan bahwa Bu Siska juga mengkhawatirkan secara psikologinya mereka kan ya. Nah, selain dengan guru BK, ada hal-hal lain nggak yang ingin Ibu Siska lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru? Nah, sekarang kan masih dalam artian maraknya kita membuka PMM ya Budayu ya. Jadi Mm-mm, nanti betul, saya betul, akan betul. mencari referensi di platform Merdeka Belajar PMM ya, supaya update dengan strategi pembelajaran yang bervariasi, yang sesuai dengan zaman sekarang. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi contohnya. Iya, betul ya. Untung kita sama-sama tidak melupakan tentang platform Merdeka Mengajar itu. Satu itu penting sekali. Mantap sekali Bu Siska. Wow, banyak sekali jadinya referensi ya Bu Siska ya, ide-ide baru untuk kebutuhan di kelas ya, luar biasa. Dari hasil percakapan ini bukan hanya Bu Siska yang belajar, saya juga belajar untuk mengarahkan Bu Siska ternyata oh banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, demi mereka supaya semangat dan termotivasi ya, Iya, terus untuk belajar. betul. Betul sekali. Jadi targetnya Ibu Siska nih berapa lama nih supaya kita jangan terlalu ngoyo gitu malah nggak jadi deh ini. Ya. Nah, kurang lebih 2 hari sih Budayu Mhm, karena ada mhm, jadwal mengajar saya di kelas dengan strategi yang baru. mhm, oke, oke. Nah, kalau 2 hari ini sudah ada progres gimana nih? Mau cerita lagi nggak? Eee, pasti akan cerita, nanti janjian Iya, lagi ya. iya, Nah, saya akan oke. ceritakan bagaimana strategi saya yang baru itu akan diterapkan di kelas nantinya bagaimana. Saya pasti akan Oh, cerita Budayu. iya betul. Oke, siap. Saya akan menagih janjinya. Nanti kita janjian di suatu tempat gitu di mana gitu ya, biar santai gitu. Oke, siap setuju ya. Nanti saya traktir deh Budayu. Oke, ditunggu traktirannya sambil makan. Oke, sudah saatnya saya ke kantor nih Budayu. Ada Mm-mm. surat yang harus saya urus. Saya ke ruang tata usaha dulu ya. Makasih banget ya Budayu udah di coaching hari ini. Iya, sama-sama Bu Siska. Saya juga senang sekali dipercaya untuk diajak berdiskusi.